Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang listrik AC dan DC. Listrik AC adalah listrik dengan arus bolak-balik. Gelombangnya itu seperti ular cacing ini sini, guys. Arus bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Jadi sepengetahuan saya dalam 1 detik listrik AC itu menyala 50 kali. Jadi dia itu ada, tidak ada, tidak ada, tidak gitu. Sesuai gelombangnya ada, tidak ada, tidak ada. Sedangkan listrik DC, direct current, adalah arus searah. Jadi listriknya itu ada terus. Listrik AC seperti yang ada di rumah-rumah kita, seperti ini. Untuk listrik DC, biasanya kayak baterai nih guys. Ini DC, arus searah. Ini juga arus searah. Ini juga arus searah. Terus kita lanjut ke sejarahnya ya. Pada zaman dahulu kala, listrik di Amerika Serikat atau dimanapun saja, jaringan listrik di rumah-rumah itu menggunakan listrik DC, dimotori oleh bapak penemu lampu Thomas Alva Edison dengan perusahaannya General Electric. Dahulu kala semua listrik itu menggunakan arus DC, dan kemudian karyawan bapak Thomas Alva Edison yaitu Nikola Tesla memberikan ide kepada bapak Thomas Alva Edison bahwa listrik DC itu tidak efektif, tidak efisien. Bagaimana kalau jaringan listrik digunakan adalah listrik AC? Tapi ide itu ditolak. Akhirnya bapak Nikola Tesla keluar dari perusahaan bapak Thomas Alva Edison dan mengembangkan arus AC bersama teman-temannya. Lalu suatu ketika ada pameran atau ada tender di Amerika Serikat. Duel pun terjadi antara bapak Thomas Alva Edison dan bapak Nikola Tesla. Dan pada akhirnya dimenangkan oleh bapak Nikola Tesla. Kenapa? Karena beberapa berikut ini adalah alasannya. Listrik AC itu lebih murah, lebih efisien, dan lebih hemat. Yang pertama, listrik DC zaman dahulu itu hanya bisa 1 generator untuk 1 tegangan. Kenapa? Karena DC tidak bisa dipakai trafo. Kalau trafo DC itu jadi magnet guys, jadi nggak bisa di step up, step down. Jadi satu pembangkit DC itu hanya 1 tegangan, dan itu membuat tidak efisien ya. Jadi banyak sekali tegangannya, banyak sekali generator pada setiap jaringan listrik. Karena arus DC itu tegangannya kecil, jadi arusnya besar. Jadi butuh kabel yang besar-besar untuk mensuplai, untuk menyalurkan arus DC. Dan arus DC jika kabelnya terlalu panjang itu akan mengakibatkan tegangannya drop. Jadi itulah alasan kenapa bapak Thomas Alva Edison kalah, karena arus DC itu sifatnya lokal, nggak bisa jarak yang jauh sekali, karena tidak bisa di step up dan step down. Biayanya mahal sekali. Lalu kenapa bapak Nikola Tesla menang dengan menggunakan arus AC? Yang pertama, arus AC itu bisa digunakan berbagai sumber generator. Jadi generator itu bisa di step up, disinkronisasi, dan kabelnya bisa kabel kecil karena tegangannya bisa kita naikkan. Jadi arusnya kecil, jadi nggak perlu kabel besar. Arus AC itu sifatnya merata, bisa digunakan kemana-mana. Jadi akhirnya bapak Nikola Tesla lah yang menjadi pemenangnya. Dan pada akhirnya bapak Thomas Alva Edison mengakui kehebatan arus AC, dan dia pun menciptakan alat-alat yang menggunakan arus AC. Lalu kita teliti apa saja keunggulan dari arus AC. Pertama-tama, keunggulan arus AC itu bisa, yaitu jaringannya itu bisa luas, tegangan bisa dinaik turunkan, kabelnya jadi kecil, nggak perlu besar-besar,
generator pun bisa disinkronisasi antar generator. Dan kelemahannya arus AC itu adalah tidak bisa disimpan ya guys ya. Kalau mau disimpan harus digunakan untuk ke arus DC, harus dirubah dulu. Jadi akhirnya sekarang kita semua menikmati ide-ide atau ide atau apa ya guys ya, pekerjaan dari Bapak Tesla dan teman-temannya, sehingga semua jaringan listrik sekarang menggunakan jaringan AC karena mudah ditransmisikan. Jaringan AC itu tidak bisa dibawa kemana-mana seperti ini guys ya, tidak bisa dibawa kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Selama di kota itu pasti ada jaringan listrik AC, kecuali kalau di hutan ya guys ya, nggak ada. Lalu kita bedah kelebihan dari arus DC. Kelebihan dari arus DC itu bisa disimpan dalam baterai, bisa dibawa kemana-mana, akhirnya artinya portable dan movable. Tapi jaringannya, listriknya terbatas di daerah situ saja ya guys ya. Jadi baterai ini, DC ini tidak bisa ditransmisikan di antar pulau, antar kecamatan. Itu akan mengakibatkan tegangannya drop dan rugi daya yang sangat besar. Kalau untuk arus AC kan bisa kita step up, step down untuk tegangannya. Jadi itu guys. Jadi kelemahan arus AC adalah kelebihan arus DC, itulah saling melengkapi. Jadi sekarang handphone, barang-barang yang kecil-kecil itu semua menggunakan arus DC, mobil listrik pun juga menggunakan arus DC. Jadi arus AC dan DC itu melengkapi, saling melengkapi. Di jaringan di rumah-rumah kita menggunakan arus AC, terus di benda-benda yang portable kita menggunakan arus DC. Jadi seperti itu guys. Untuk soal kekuatannya, menurut pendapat saya arus DC itu lebih kuat di torsi. Jadi kita kalau ada motor-motor DC itu torsinya kuat. Karena apa? Karena gelombangnya penuh, listriknya penuh. Kalau listrik AC itu 1 detik itu cuma 50 kali. Ada inputan listrik itu 50 kali tiap 1 detik. Yang kedua, arus AC itu lebih kuat di kecepatan guys. Menurut saya guys ya, lebih cepat, lebih kuat di kecepatan karena dia ada frekuensi. Mohon maaf kalau salah, bisa dikoreksi guys. Selanjutnya kita bahas apa lagi guys? Oh ya, coba kalian lihat lah di PLTS yang buatan rumahan atau apa, kabelnya kan besar-besar ya guys ya. Karena apa? Karena itu guys, karena kalau tegangannya kecil itu arusnya akan besar. Kalau tegangannya besar itu arusnya kecil. Itu rumus wajib ya guys ya. Ibaratnya kalau masak sayur pakai garam itu guys. Jika tegangannya besar, arusnya kecil. Jika tegangannya kecil, arusnya akan besar. Dan itulah yang membawa kita pada sebuah kapasitor. Jika arus pada suatu peralatan tinggi, bukan karena bebannya loh ya, karena memang tinggi, itu bisa kita pasang kapasitor untuk menurunkan arus tersebut. Biar MCB di KW tidak trip juga bisa dipasang kapasitor guys ya. Jadi saat tegangannya naik maka arusnya akan turun, dimana bebannya itu harus konstan ya. Kita lanjutkan lagi guys. Jadi pada zaman dahulu itu kenapa ya Bapak Nikola Tesla itu kita seperti di sampingan guys ya, karena perusahaan yang besar seperti General Electric itu sudah terkadung. Terus kadung ya jaringan listrik DC guys, nek gak payu dibongkari kan ya apa mana guys. Jadi itulah di situ politik dan semuanya bermain. Akhirnya dan pada akhirnya Bapak Nikola Tesla yang menjadi pemenangnya. Dan dilanjutkan kalau nggak salah Bapak Tesla itu dulu juga membuat mobil listrik, tapi karena ada hal-hal yang sedemikian rupa akhirnya dihentikan karena nanti perusahaan minyak gimana guys, seperti itulah guys ya. Oke, sekian dulu guys, semoga bermanfaat ya. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan, jika ada yang salah bisa dikoreksi. Semoga kita dalam kesehatan, rezeki yang berlimpah dan tidak stres, tetap tersenyum walaupun Oke, salam listrik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.